Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadits at-tasi', hadis yang ke-9, wa anha, yaitu Aisyah radhiyallahu anha qalat, nahahumul nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatan lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk melakukan wisal, yaitu menyambung puasa dengan puasa tanpa berbuka, sebagai bentuk kasih sayang untuk mereka. Dalam lafaz yang lain, ibqa'an alaihim, yaitu untuk melestarikan hidup mereka. Mereka tidak sekuat Nabi. Nabi kekuatannya 30 kali pria dewasa. Faqalu, para sahabat mengatakan, innaka tuwasil, tapi Anda sendiri berbuat wisal wahai Rasulullah. Qal inni lastu ka hayatikum. Beliau bersabda, aku tidak seperti kalian. Inni yut'imuni rabbi wa yasqin. Sesungguhnya Rabbku itu terus memberiku makan dan memberiku minum. Muttafaqun alaihi wa ma'nahu yaj'alu fi quwwati man akala wa syarib. Yaitu Allah menjadikan Rasulullah itu seperti kekuatan orang yang makan dan minum. Baik, masalah wisal ini datang banyak riwayat, dan memang Rasulullah memang beliau suka dengan puasa, karena kita tahu keutamaan puasa memang betul-betul besar. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW bersabda dari firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya seluruh amalan bani Adam itu untuk dia kecuali puasa, karena puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Dalam lafaz yang lain di hadis qudsi juga, kullu amali bani Adam tudha'afu lahu bi asyri hasanat. Bahwasanya setiap amalan bani Adam itu dilipatkan 10 kali lipat kebaikan. Illa shaum fa innahu li, kecuali puasa, karena puasa itu untukku, wa ana ajzibih, aku yang akan membalasinya, yaitu tidak ada batasnya. Keutamaan puasa itu pahalanya tidak terbatas, karena puasa ini adalah amalan kesabaran. Sementara kesabaran Allah Ta'ala telah menyebutkan pahalanya itu tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu pahalanya disempurnakan untuk mereka tanpa ada batas. Allah Ta'ala berfirman, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li, karena dia meninggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya untukku. Maka tidak heran kalau pahalanya itu lain daripada yang lain. Dan juga diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abi Umamah Al-Bahili, yaitu Rasulullah SAW pernah mengutus beliau untuk peperangan. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'uli bisyahadah, wahai Rasulullah, doakan saya untuk mendapatkan mati syahid. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma salimhum wa ghanimhum, ya Allah, berikanlah keselamatan pada mereka dan berikan mereka ghanimah. Maka mereka pulang menang dan mendapatkan ghanimah. Lalu Rasulullah mengirim perang lagi. Maka Abu Umamah minta doa itu lagi untuk mati syahid. Dia ingin mati syahid. Ternyata Rasulullah mengatakan, Allahumma salimhum wa ghanimhum, ya Allah, berikanlah mereka keselamatan dan jadikan mereka mendapatkan ghanimah. Ternyata memang mereka pulang dengan kemenangan dan mendapatkan ghanimah. Setelah berkali-kali seperti itu, tahulah Abu Umamah memang ini bukan bagian dia masalah mati syahid, dan bahkan dia umurnya itu akan panjang dan masih ada kesempatan beramal soleh. Maka Rasulullah SAW, maka dia tahu ini berarti umur saya masih panjang, berarti harus diisi dengan amal soleh. Maka Abu Umamah mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin amil bih, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya suatu amalan untuk saya amalkan dia. Maka Rasulullah mengatakan, alaika bisawm fa innahu la mitlalah, engkau harus banyak puasa, karena itu tidak ada yang semisal dengan itu. Maka kata para tabi'in, tidak pernah dilihat di rumah Abu Umamah itu dapurnya itu mengeluarkan asap. Kenapa? Karena dia dan istrinya dan para pembantunya juga puasa. Pembantunya juga orang-orang soleh. Kecuali muncul asap ketika ada tamu datang, yaitu dimasak. Mereka membuat masakan untuk makan bersama. Baik, ini menunjukkan keutamaan puasa. Makanya jangan heran kalau Rasulullah SAW puasanya itu sampai wisal, bersambung. Ketika waktunya berbuka, beliau tidak berbuka, langsung bersambung puasa itu sampai pagi hari, sampai berikutnya, dan seterusnya. Sementara kita tahu para sahabat, sebagaimana disebutkan oleh Abi Hurairah dalam yaitu di Sahih Bukhari itu, wa kanu ahrasa syai'in ala khair. Para sahabat memang orang yang paling semangat kepada kebaikan, dan mereka mengambil keumuman firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah untuk kalian itu teladan yang baik. Maka mereka ikut puasa wisal.
Maka Rasulullah melarang mereka dari puasa wisal. Sahabat mengatakan, tapi Anda sendiri wisal, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menyebutkan, ini kekhususan saya. Inilah suka hayatikum. Saya itu tidak seperti kalian. Ini yut'imuni rabbi wa yasqin. Saya itu terus diberi makan oleh Rabbku dan diberi minum oleh Rabbku. Baik. Maka dari sini kita, kenapa? Iya. Maka dari sini kita mendapatkan faedah dalam usul fikih bahwasanya al-aslu fi syara' yaitu lil umum illa ma ja'a dalil takhsis. Asal dari syariat adalah umum untuk Nabi Muhammad dan untuk umat beliau kecuali datang dalil yang mengkhususkan. Jadi dalil apapun, yaitu syariat apapun yang kita lihat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu hukum asalnya adalah untuk Nabi dan untuk umat. Hanya saja apa? Kalau ada dalil yang menunjukkan pengkhususan, maka ini adalah khusus. Seperti ini, wisal itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di sini rahmatan lahum. Inilah yang diinginkan di dalam bab ini oleh Imam Nawawi, yaitu dalam rangka untuk menghormati kaum muslimin, untuk menjaga kesejahteraan mereka dan untuk menjaga juga badan mereka dan hati mereka jangan sampai melemah karena terlalu banyak puasa. Rasulullah melarang mereka melakukan wisal karena memang puasa yang terlalu banyak ini tidak baik. Makanya ketika Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu puasa setiap hari, tidak sampai wisal tapi setiap hari, maka Rasulullah melarang. Beliau mengatakan, idza aksarta shaum, apabila engkau itu terlalu banyak puasa, walam tanam, dan engkau itu tidak tidur, dha'ufta, badan engkau akan lemah, wa nahiqat ainuk, dan nanti matamu akan cekung, dan seterusnya itu. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Jauzi di dalam Talbis Iblis tentang sebagian orang sufi yang terlalu banyak puasa dengan niat untuk mencari kebeningan hati, biar hatinya jadi jernih. Kata beliau, kalau terlalu banyak puasa nanti darah akan berkurang masuk ke dalam jantung akan melemah, justru yang timbul akan halusinasi. Nah, itu yang mereka katakan, oh saya dapat wahyu ini, dapat wahyu itu, padahal setan yang datang. Karena terlalu banyak halusinasi, khayal. Sebagaimana seseorang yang datang ke Syekh Yahya itu, Syekh Yahya atau Syekh Mukbir, Syekh Yahya cerita, orang ini dia datang mengatakan, saya ini sebenarnya salah, saya ini adalah seekor lembu, tolong saya disembelih saja. Merasa salah bahwasanya dia manusia ini salah. Maka Syekh lihat, oh ini orang ini kurus sekali dia. Tapi kalau langsung dilarang nggak boleh. Ini dia mungkin merasa dapat wangsit, dapat wahyu. Maka dikatakan, oh binatang sembelihan itu harusnya gemuk. Engkau makan dulu, biar gemuk dulu. Nah setelah gemuk ternyata halusinasinya hilang. Nggak pernah dia datang lagi minta disembelih. Kasihan. Tadi waktu disebutkan Rasulullah melarang karena beliau diberi makan dan minum oleh Allah. Itu pada waktu buka puasa atau bila? Bukan, beliau sekian hari nggak buka puasa. Memang itulah yang namanya wisal. Kenapa dia mengatakan dia diberi makan? Nah, ini yang nanti akan kita sebutkan nanti. Okay. Kita masih membahas masalah rahmatnya ini. Dan ini memang menunjukkan bahwasanya kalau puasa itu terlalu banyak, justru yang timbul akan akan menimbulkan kerusakan hati. Sebagaimana pernah juga datang seorang murid ke Syekh Yahya. Baru dia seorang murid, tapi terlalu banyak puasa, dia bilang, Syekh, saya dapati saya ini adalah Imam Mahdi. Dan saya minta Anda membaiat saya. Saya lihat ini baru kemarin ngaji, terus terlalu banyak puasa, sekarang jadi Imam Mahdi juga. Maka saya kasih nasihat, ini Imam Mahdi belum saatnya muncul. Nanti kalau datang Dajjal baru engkau datang lagi. Dia pergi dah. Kata beliau banyak case-case seperti itu. Orang terlalu banyak puasa, akhirnya dia khayalnya terlalu tinggi. Ada juga orang yang memang dia dengan kita baik, tapi terlalu banyak puasa, akhirnya memang dia ngaku Imam Mahdi juga. Terlalu banyak yang ngaku Imam Mahdi karena khayalan-khayalan tadi itu. Kata Syekh Yahya, ini para tulab, aku tahu kalian, semangat kalian puasa itu bagus, ibadah kalian bagus, tapi jangan kalian lupa kalau berlebihan, yang datang bukan malaikat, setan yang datang nanti. Kalau kalian lemah, kalau akal lemah, kalian tidak akan mampu membedakan mana wahyu dan mana wangsit dari setan. Harus gizinya itu dicukupi, kata beliau. Baik. Dan pembahasannya panjang disebutkan oleh Ibnu Jauzi di dalam Talbis Iblis tentang orang yang terlalu banyak puasa melampaui kemampuan dia. Baik, disebutkan oleh Rasulullah, ini yut'imuni rabbi wa yasqin. Ini menunjukkan bahwasanya al-ahkamu syar'iyyah mu'allalah. Hukum syariat itu ada alasannya. Dan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, walaupun sabda Nabi itu adalah
hujjah adalah dalil itu sendiri, tapi Nabi sering juga mendatangkan alasan. Ini sebagai pelajaran agar para ulama, para mufti dan lain-lain kalau memberikan suatu perintah atau larangan, sebutkan alasannya, sebutkan dalilnya, bukan hanya mengatakan pokoknya ini hukumku, ini keputusanku, kalian harus ikut. Datangkan dalil. Rasulullah saja beliau menyebutkan alasan. Kadang beliau mendatangkan dalil dari Al-Quran, kadang beliau mendatangkan apa? Yaitu dalil dari qiyas, menunjukkan bahwasanya harusnya seperti itu. Yang maksum saja mendatangkan alasan. Kenapa yang tidak maksum minta agar kita hati secara membabi buta, itu tidak layak. Nah sekarang Rasulullah menyebutkan apa alasan untuk kalian jangan demikian walaupun saya puasa demikian, yaitu karena saya terus-menerus diberi makan dan diberi minum oleh Allah. Terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang makna ini, disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yaitu Rasulullah SAW mendapatkan makanan dan minuman dari surga, terus-menerus seperti itu. Sehingga apa? Jangan heran kalau beliau kuat. Cuma ini pendapat yang tidak kuat. Kenapa? Kalau beliau terus-menerus diberi makan minum berarti tidak puasa namanya. Padahal sekarang statusnya beliau puasa. Bagaimana dikatakan puasa sementara kenyataannya beliau makan dan minum? Ini enggak puasa. Sementara dalil-dalil yang ada menunjukkan betul-betul beliau itu rajin ibadah, betul-betul ibadah itu. Menunjukkan apa? Beliau memang menahan diri dari makan dan minum. Nah, pendapat yang kedua mengatakan yaitu memang kekuatan beliau luar biasa, melebihi kekuatan para sahabat yang lain. Dan ini yang disebutkan di dalam hadis Anas, bahwasanya Rasulullah itu memang memiliki kekuatan 30 kali kekuatan para pemuda. Dan ini hujjah yang lebih kuat. Hujjah yang paling kuat dan dirajihkan oleh Ibnul Qayyim adalah hujjah yang ketiga, walaupun yang kedua ini memang terbukti, beliau memang kuat. Cuma tidak sesuai dengan istilah Allah memberikan makan dan minum. Walaupun apa, itu adalah hujjahnya kuat juga. Tapi hujjah yang ketiga ini yang dirajihkan beliau dan dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau ketika membahas masalah puasa itu, yaitu apa? Rasulullah SAW itu telah mencapai puncak ihsan. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, yaitu ibadah orang yang cinta kepada Allah. Sementara orang yang cinta kepada suatu zat, kecintaannya itu menyebabkan dia selalu mengingat. Dan kesibukan dia mengingat objek yang dia cintai menyebabkan dia tidak lagi, yaitu apa? Merasa perlu kepada makan dan minum. Merasa punya kekuatan yang besar untuk apa? Tidak lagi merasa perlu makan dan minum. Ini seperti orang yang dia selama ini badannya lemah, tapi begitu ada kabar gembira, oh kekasihmu datang. Entah dari mana tiba-tiba dia mampu bangkit, datang menyambut dengan gembira seakan-akan dia nggak lemah sebelumnya. Padahal belum sempat makan dan minum. Dan itu banyak didapatkan oleh orang-orang yang jatuh cinta seperti itu. Walaupun nampaknya badannya lemah, tetapi apa? Kekuatan hatinya itu mengalahkan segalanya. Dan kemudian apa? Imam Ibnu Katsir dan Ibnul Qayyim sama-sama mendatangkan apa? Lafaz orang-orang penyair-penyair jahiliyah itu. Laha min dikraki dan seterusnya, ma yughnini anizat anit ta'ami wazati, yaitu kesibukan saya untuk mengingat engkau, seorang wanita, itu menyebabkan saya terlena dari makan dan minum. Itu biasa dan itu ma'ruf, kita pun mengalami seperti itu. Makan terlalu, mandi terlalu. Nah, dan kalau ditanya enggak lapar kah? Enggak, saya enggak lapar. Sudah apa? Sudah ada apa? Sudah ada makanan batin yang menyebabkan dia kenyang. Baik. Dan inilah yang diinginkan di dalam apa? Masalah makna Rabbku dan Rabbku telah memberikan makan dan minum, yaitu apa? Makan dan minum yang bersifat maknawi dan rohani. Dan ini jauh lebih kuat daripada sekedar makan minum jasmani. Dan pola ini telah diambil oleh para dokter, yaitu apa? Terkadang sekian banyak obat itu seorang pasien tidak sembuh-sembuh, tapi dokter mengatakan ini adalah obat yang terbaik dan obat ini akan menyebabkan Anda itu betul-betul tumbuh kekuatan Anda dan keyakinan Anda dan Anda akan betul-betul sembuh, kata para dokter itu. Padahal yang disuntikkan hanya vitamin biasa. Tapi apa? Dari ucapan dia ini akan menimbulkan apa? Semangat di hati orang ini. Padahal semangat hati itu lebih kuat daripada obat apapun untuk mengobati suatu penyakit. Ini secara apa? Teori dokter. Jelas kesembuhan dari Allah. Tapi kalau badan orang sendiri, jiwa orang itu sendiri memang menolak penyakit, maka penyakit itu akan kalah dibanding dengan obat-obat yang datang dari luar. Intinya adalah apa? Yaitu makanan rohani ini yang lebih penting memang. Makanya seperti dalam peperangan apapun, peperangan zaman jahiliyah, zaman Islam dan zaman modern, para komandan tidak akan merasa cukup dengan apa senjata. Tapi apa yang penting adalah, kata mereka, bukan gunnya itu, tapi apa? Man behind the gun itu, kata mereka. Orang yang dibalik senjata itu. Nah, mereka tidak cukup dengan vitamin, harus apa? Dibakar semangatnya.
Nah, baru mereka akan berjuang, yang seandainya senjata habis pun mereka akan terus berjuang. Ya, ini adalah apa? Perkara-perkara maknawi yang dipahami secara apa? Secara akal oleh manusia. Hanya saja yang paling mampu mencapai ini adalah para rasul saja. Manusia tidak mampu mencapai tingkatan seperti tadi. Sampai apa? Sekian hari tidak makan, tidak minum, bukan karena mencari dunia, tapi mencari pahala Allah. Ini rasul yang mampu. Dan ada sebagian sahabat yang mampu, seperti siapa? Abdullah ibnu Zubair. Usia 90 tahun terus beliau wisal. Padahal apa? Beliau sudah usia 90 tahun. Bahkan dalam keadaan wisal ketika itu Mekah sedang apa? Dihantam oleh banjir. Orang tidak ada yang mampu untuk berhaji dan umrah, beliau tetap apa? Tetap tawaf di situ dengan berenang. Memang kekuatannya luar biasa ini. Walaupun ini pendapat yang marjuh, tapi ini beliau tetap wisal, meyakini wisal itu boleh. Cuma kita lihat dari sudut pandang apa? Kekuatan beliau mencapai tingkatan itu. Ilahuna wallahu a'lam. Macam orang main game. Nah, itu juga. Main 3 hari sudah itu diketemukan, besoknya hari keempat mati. Tidak makan tadi. Merasa nggak lapar padahal badannya sudah lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke nomor berapa ini? 6. Baik. Qala rahimahullahu taala al-faidatu sadisah, faedah yang ke-6, ifradun nisa bi mau'izah, yaitu tentang pensyariatan, yaitu menyendirikan nasihat untuk para wanita. Idza kunna ba'idatin la yasma'nal wa'id. Kapan itu dilakukan? Kalau mereka memang jauh dan tidak mendengar nasihat. Jadi tidak betul-betul ini adalah sunnah yang baku harus dikerjakan. Tapi kalau memang mereka tidak mendengar nasihat. Au kunna muhtajatin li tadhkirin yakhussuhun, atau mereka berhajat untuk suatu peringatan yang khusus bagi mereka. Baik. Makanya kata Syekhuna Abdul Raqib di dalam jaris beliau, adapun kalau alat-alat yaitu pengeras suara itu sudah tercukupi, maka tidak perlu ada khutbah khusus. Dan ini pula yang dinasihatkan oleh Syekh Yahya. Kenapa? Karena fitnahnya lebih besar kalau seorang dai, apalagi dia barangkali masih muda, nanti akan timbul fitnah. Dia datang ke situ dan seterusnya. Dan juga apa, para wanita nggak suka. Tadi sudah dengar nasihat panjang lebar, sekarang nasihat lagi, kita mau pulang, kita ingin masak loh. Ini hari Id, hari raya dan sebagainya. Baik. Yang ketujuh, annan nisa kunna yahrujna ila sholatil id fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para wanita itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka keluar untuk sholat Id. Dan bahkan apa, sebagian ulama mengatakan wajib berdasarkan hadis Ummi Atiyah. Mengatakan kunna umirna bi ikhraji zawatil khudur. Kami dulu diperintahkan untuk mengeluarkan para wanita yang dipingit. Bahkan yang dipingit pun disuruh untuk keluar. Untuk apa? Untuk sholat Id bersama kaum muslimin. Menunjukkan apa? Ini adalah wajib. Yang dipingit pun disuruh keluar juga. Kemudian wa qulna ya Rasulullah ihdana laisa laha jilbab. Kami berkata, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak punya jilbab. Para sahabiat, kadang jilbabnya hanya 1, kadang hanya 2. Kalau kita alhamdulillah Allah kasih kemudahan dan kemurahan. Kadang satu wanita punya 5-6 jilbab. Dulu para sahabiat kasihan mereka. Walaupun ini udzur, kami nggak punya, ada yang nggak punya jilbab. Rasulullah nggak mengatakan, ya sudah kamu tinggal di rumah. Enggak. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Litul bisaha ukhtuha min jilbabihin. Hendaknya saudarinya, maksudnya adalah para wanita muslimat yang lain, meminjami pakaian jilbab dari jilbab-jilbab mereka itu. Tetap suruh keluar, pinjam, walaupun dengan pinjam. Makanya sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib untuk para wanita. Baik, dan ini adalah pertemuan setahun 2 kali saja. Yang ke-8, an yatanahhaina 'anil rijal, yaitu mereka tempatnya adalah terpisah dari kaum pria. Wala yukhalitnahum fil masajid wala ghairiha, tidak bercampur dengan kaum pria di masjid-masjid ataupun di tempat yang lain. Yaitu harusnya. Padahal ini adalah apa? Sedang konsentrasi kepada Allah. Suasana hati itu suasana yang jauh dari kemaksiatan, itu pun dilarang untuk bercampur aduk. Bagaimana di tempat-tempat yang memang betul-betul setan sedang aktif di situ, bercampur aduk di pertemuan ini, di pertemuan itu tidak layak. Tahu-tahu setelah itu akan apa? Tukar menukar nomor handphone boleh jadi, dan ini kerusakan. Yang ke-9, kaunun nisa aksal nasi dukhulan finnar.
Rasulullah telah menyebutkan bahwasanya para wanita adalah jenis manusia yang paling banyak masuk ke dalam neraka. Tentunya secara akal kita tahu wanita dengan pria itu boleh jadi 1:7. Pria 1, wanita itu 7. Ya wajar kalau wanita lebih banyak masuk neraka. Dari sisi sudut pandang, karena mereka jumlahnya lebih banyak. Hanya saja Rasulullah telah mengkhususkan sebabnya, yaitu bisa jadi syakwahun, karena mereka terlalu banyak mengeluh. Wa bisa bagi kufrihinna ni'amal azwaj, dan karena mereka mengkufuri kebaikan dari suami-suami mereka, wal muhsinina ilaihin, dan orang-orang yang berbuat baik pada mereka. Berarti keluar dari itu adalah para wanita yang sholihat, yang tidak melakukan perkara-perkara tadi. Baik, yang ke-10, annal kalam al-fahisha wa kufran ni'am sababun fi dukhulin nar. Bahwasanya ucapan yang keji dan kufur nikmat itu sebab untuk seseorang itu masuk ke dalam neraka. Jadi ternyata dengan sebab lidah itu menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Yang ke-11, anna shadaqata min asbabin najati min azabillahi ta'ala. Shadaqah itu termasuk sebab keselamatan dari siksaan Allah Ta'ala, yaitu seakan-akan ini adalah sebagai tebusan. Sebagaimana disebutkan di Al-Wabilus Sayyid punya Ibnul Qayyim, sedekah itu bagikan tebusan dari api neraka. Baik. Yang ke-12, mukhatabatu nisa'i sahabah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yuhimmuhunna amrah. Fima yuhimmuhunna amruh, yaitu Rasulullah SAW boleh berbicara langsung dengan istri sahabat di dalam perkara yang memang penting untuk mereka. Dan Rasulullah memang sebagai sebagai ayah. Beliau tidak seperti keumuman manusia yang lain. Baik, kemudian yang ke-13, fiqhu nisa'i sahabah wa fahmuhun. Hadis ini menunjukkan kedalaman fikih para wanita sahabat dan kedalaman pemahaman mereka. Li'anna hadhil mutakallimah, sang wanita ini yang menjadi juru bicara para wanita tadi, lamma qala lahunna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innahunna aktsaru ahlin nar. Manakala Nabi SAW bersabda bahwasanya para wanita adalah kebanyakan penduduk neraka, fahimat anna hadza laisa zulman minallah. Dia langsung paham ini bukan kezaliman dari Allah. Wa hasyah, dan jauh sekali untuk Allah berbuat zalim. Wa inna ma bisa babil dzunub. Tetapi itu adalah karena dengan sebab dosa. Fasa'alat an hadza sababil mujibi lahunna dzalik. Maka dia bertanya, apa sebab yang mengharuskan kebanyakan wanita itu masuk neraka? Untuk dihindari sebab-sebab tadi. Bukan kemudian protes mengatakan, oh ini tidak adil, oh ini tidak sesuai dengan emansipasi wanita. Enggak, paham, ini pasti ada sebabnya. Maka jelaskan sebabnya wahai Rasulullah agar kami hindari. Baik. Yang ke-13, mubadaratuhunna ila fi'lil khair. Hadis ini menunjukkan para wanita sahabat itu bersegera melakukan kebaikan. Asra'na ila shadaqah. Mereka bersegera bersedekah, raghbatan wa rahbatan minallah, karena mereka sangat berharap dan juga takut kepada Allah. Walaupun itu dari perhiasan, mereka langsung daripada masuk neraka, dan mereka tahu bahwasanya sedekah itu akan menambah harta, bukan mengurangi harta. Yang ke-15, annal mar'ata rasyidah tatasaddaqu min maliha bi ghairi idni zawjiha. Boleh seorang wanita yang terbimbing, yang akalnya lurus, dia bersedekah dari hartanya sendiri tanpa minta izin suaminya, yaitu harta dia terserah dia. Kalau itu harta suaminya, maka memang harus minta izin kepada pemiliknya, entah izin secara lafaz atau izin secara secara adat. Secara adat dia tahu, kalau semacam ini suamiku baik, dia tidak akan marah. Itu boleh. Izin ada dua macam. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dan juga Ibnu Muflih dan lain-lain, izin lafzi dan izin izin urfi. Baik, wa huwa qaulu jumhuril ulama, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Yang ke-16, ukhidha minhu jawazu saqbil udhun lil mar'ah. Dari hadis ini diambil faedah boleh kita melubangi telinga wanita untuk Untuk anting-anting itu, untuk subang dan lain-lain, untuk perhiasan. Ini pendapat jumhur. Ada sebagian ulama mengatakan ini muslah, ini menyiksa. Tapi yang betul adalah tidak. Karena wanita insya Allah dengan itu segera sembuh dia, dan dia akan suka itu memakai anting-anting dan sebagainya itu. Bahkan boleh jadi setiap bulan kalau boleh ganti-ganti dia itu. Ganti perhiasan. Menunjukkan ini tidak menjadi penyiksaan. Ini bagian dari keindahan wanita memakai perhiasan di telinga. Bahkan ada yang nggak puas, dikasih di hidung juga.
Seperti sebagian orang India itu, telinga nggak puas, kasih di hidung. Ada sebagian di pusat juga. Oh, ini, masya Allah itu. Di lidah. Di lidah juga. Allah. Betul ada yang di lidah. Nggak sakit di lidahnya itu, nanti bicaranya susah juga. Tayyib ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tanya tentang apa ni? Dan semalam diterangkan bahwa wanita sebaiknya sembahyang di tempat yang terpencil di rumah. Jadi kalau dia pertanyaan satu, apakah itu setara